Yang sulit di kita tuh mungkin perbedaan antara ragam bahasa lisan dan tulisan di dalam bahasa Indonesia itu jauh sekali kan. Ini kita lihat ketika kita misalnya pergi ke pasar, kemudian kita menawar tukang sayur dengan selamat siang Bapak, apakah saya dapat membeli sayur satu ikat? Tukang sayur itu akan melihat kita dengan heran kan. Ini orang ngomong apa bahasa planet, tidak ada yang paham. Tapi sebaliknya ketika kita mengikuti rapat resmi atau sewaktu kita menulis laporan dan kita menggunakan bahasa gaya pasar, kemarin gue pergi ke sini nih, di sono gue melihat aja nih, nggak bisa itu masuk kan. Nah, dua jenis bahasa itu sangat berbeda, itu yang sangat membedakan kita. Nah, kemudian para pengguna, karena dari kecil waktu awalnya itu mereka terbiasa menggunakan bahasa yang tidak diatur, ketika mereka harus menggunakan bahasa ragam tinggi tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Asep, itu kita kesulitan. Jadi yang saya lihat kesulitan kita itu terutama karena perbedaan ragam bahasa kita yang sangat besar, dan itu tidak dipahami orang. Jadi yang banyak terjadi sekarang, contoh tadi Mas Hilal ya, Bang Hilal itu memasukkan ada orang mencoba untuk memasukkan tulisan ke surat kabar, tidak diterima. Alasannya sesederhana karena bahasa yang dipakai ini bukan bahasa yang baku dan bisa dimuat di media massa. Bahasa yang digunakan terasa enak, tapi enaknya itu dalam gaya bahasa sehari-hari. Nah, itu kesulitan yang menurut saya kita hadapi. Mengenai proporsinya sendiri, itu harus ada penelitian ya kalau untuk melakukan. Mungkin juga tergantung pada daerah. Seperti yang tadi Pak Asep angkat tadi, anak Jaksel Pak Asep atau Pak tadi ya. Nah, tadi anak Jaksel kan. Fenomena anak Jaksel itu sebenarnya cuma terbatas di lingkungan tertentu. Cuma orang-orang merasanya kayaknya seperti Indonesia. Padahal kalau misalnya kita pergi ke Yogyakarta, nggak ada anak Jaksel. Jadi proporsinya saya belum tahu. Yang jelas setelah berangkat dari pengalaman saya, tahun 2006 itu saya anak Jaksel. Saya tidak peduli apakah saya menggunakan bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Sesederhana meetingnya di cancel. Semua orang gampang sekali ngomongnya. Pesawatnya delay. Kalau sekarang menurut saya, ketertiban menggunakan salah satu bahasa itu menunjukkan ketertiban berpikir. Ketika kita berbahasa itu terutama lisan ya, kita akan selalu memilih kata apa yang mau kita pakai. Ketika kita tidak waspada, kata yang kita pakai ya yang enak buat kita aja. Kita tidak berusaha untuk memfilternya. Waktu kita menggunakan bahasa Indonesia, semuanya bahasa Indonesia. Waktu kita menggunakan bahasa asing juga semuanya bahasa asing. Alasan utamanya sih sederhana sih. Kalau belajar bahasa Inggris kita harus bersaing dengan penutur asli bahasa Inggris, kan? Sulit kan? Mereka dari kecil itu belajar bahasa Inggris. Kalau bahasa Indonesia itu kita dari kecil belajar bahasa Indonesia, tinggal perbaiki sedikit. Dan kalau saya lihat sebenarnya waktu itu karena terpaksa saya harus menulis artikel di Wikipedia. Masuk di Wikipedia sendiri kan sukarela ya, tapi kemudian kecanduan dan ternyata asyik menulis itu. Tapi yang saya hadapi adalah di Wikipedia gaya penulisan yang harus digunakan adalah gaya penulisan ensiklopedia, dan itu sangat menggunakan bahasa Indonesia yang baku. Dan ternyata begitu menulis, saya merasa kok banyak yang saya belum tahu ya, karena di situ para senior kemudian memperbaiki. Ya, oh ini kalau bukan itu pasangannya harus melainkan, tidak pasangannya harus tetapi. Oh, saya baru tahu. Kalau tulis maupun itu harus ada baik di depannya, baik titik-titik tapi maupun. Oh, ternyata banyak saat ketika pelajaran bahasa Indonesia waktu masih saya bersekolah itu yang saya waktu itu sering ke toilet kayaknya. Jadi banyak yang luput dari perhatian saya. Oke, jadi siswa ada yang sering pergi ke toilet kalau ada waktu pembelajaran, sepertinya sama aja ya. Nah, itu yang menjadi dasar sebenarnya, karena sebagai orang Indonesia tentu saja jauh lebih mudah untuk saya untuk belajar bahasa Indonesia daripada belajar bahasa lain. Tentu saja kemudian belajar bahasa lain pun juga tidak bisa kita hindari, terutama belajar bahasa Inggris, karena untuk mendapat berbagai rujukan, salah satu bahasa yang menyediakan sumber rujukan paling banyak itu tetap bahasa Inggris. Dan menjadi multilingual itu menurut saya juga memberi pengalaman tersendiri. Bahasa itu kan pada dasarnya mencerminkan bangsa penuturnya, membawa budaya.
membawa budaya. Saya terus terang kalau mau disebut polyglot, saya polyglot. Polyglotnya bahasa Minang bisa, bahasa Sunda karena saya 10 tahun di Sunda bisa, bahasa Jawa bisa karena istri saya orang Jawa. Kemudian bahasa Indonesia tentunya, bahasa asing lainnya ya bahasa Inggris, Jerman, Prancis, yang cukup banyak bahasa. Dengan belajar berbagai bahasa itu justru enaknya itu kita memiliki pengalaman budaya yang bermacam-macam. Setiap bahasa itu kan beda-beda ya dalam penyampaian pesan yang sama. Saya dulu introvert. Saya tidak suka bahasa manusia karena bahasa manusia itu susah. Saya lebih suka bahasa komputer. Bahasa komputer kalau kita salah aplikasinya nggak jalan, gampang. Bahasa manusia kita salah bicara, orangnya senyum-senyum. Tapi setelah itu 10 tahun nggak pernah mau ngomong. Apalagi warga Indonesia ya. Sila ya. Jadi dulu itu saya lulusan teknik kimia, tapi kemudian saya mengambil karier sebagai program komputer sejak tahun 99. Perubahan terjadi pada saya tahun 2006. Ketika itu sebagai seorang pemrogram ya, itu saya sehari-hari menghabiskan waktu beberapa belas jam di depan laptop membuat program komputer. Interaksi dengan manusia ada, tapi ya sebatas ketemu dengan istri, anak, bicara santai, nggak yang sama bikin artikel. Jadi kejadian 2006 itu mengubah hidup saya. Saya jadi merasa, oh oke, bahasa manusia ini meskipun tidak konsisten, susah, tapi ternyata bermanfaat untuk menyebarkan gagasan. Ketika kita mengaku bahwa kita orang pintar, tapi kita tidak mampu menyampaikan gagasan kita kepada orang lain dengan baik, nggak ada orang yang tahu bahwa kita pintar kan. Jadi bahasa itu sangat bermanfaat untuk menyebarkan gagasan. Saya mulai dari menulis dulu di Wikipedia. Dan alhamdulillah waktu itu sebenarnya motivasi saya, anak saya waktu itu berumur 2 tahun, anak saya lahir tahun 2004, pas waktu ada tsunami di Indonesia. Nah, saya pikir waktu itu anak saya nanti kalau dia SD, SMP, ketika dia mencari bahan tugas untuk sekolah, misalnya diminta membuat artikel tentang Majapahit atau Sriwijaya misalnya, dia mencari dari mana? Dia mencari dari internet kan, waktu itu zaman internet sudah mulai. Dia pasti buka Google, dia cari Sriwijaya. Waktu itu berbagai situs, ada Geocities waktu itu tuh, oke waktu zaman saya itu pasti muncul, dan masalahnya isinya itu macam-macam kan. Kita butuh sebuah situs yang menyajikan informasi dengan sistematis dan informasinya cukup dapat dipercaya. Ketika itu saya melihat bahwa Wikipedia karena fungsinya sebagai sebuah ensiklopedia merupakan sarana yang bagus. Itulah yang kemudian mendorong saya untuk berkontribusi di sana secara sukarela. Dalam perjalanannya saya bisa makin lama makin bisa menulis. Kurang lebih itu 2006-2007 saya menghabiskan waktu sekitar 10 hari menulis. Kalau kata anak kayak 10 jam per hari. Kalau kata anak zaman sekarang itu gabut, gaji buta, kerja dibayar kantor, tapi kerjaan itu nyampe kantor adalah menulis Wikipedia. Dan setelah itu lama-lama saya merasa kayaknya tidak cukup kalau hanya menulis, karena ternyata dari dua sarana penyampaian pesan itu, lisan dan tulisan, ada sesuatu yang tidak bisa atau sulit kita sampaikan melalui tulisan, yaitu semangat. Misalnya seperti hari ini, saya kepada teman-teman sekalian mungkin bisa merasakan bagaimana bersemangatnya Pak Bilal, Pak Asep, dan saya dalam menyampaikan pesan kan. Dan dari situlah kemudian saya belajar untuk menggunakan bahasa lisan. Terus terang, dari seorang introvert untuk berani menggunakan bahasa lisan, saya melakukan saya keluar dari zona nyaman saya. Tapi alhamdulillah yang latihan saya waktu itu gampang. Ketika mau pergi ke kantor, saya selalu naik lift. Dan pas naik lift, saya memaksa diri saya untuk bicara dengan orang di samping saya. Syukur-syukur kalau itu perempuan cantik ya. Tapi siapapun lah, pokoknya saya ajak. Jangan berjodoh dengan istri dari hati. Wah, udah lama sebelum itu. Jadi itu kan 2006, saya menikah 2001. 2006, waktu itu saya memaksa diri untuk selalu bicara, menemukan topik pembicaraan. Dan akhirnya sejak itu, kemampuan saya untuk berbicara semakin lama semakin bagus. Kebetulan waktu itu ada jalan juga, ada program dari Kemkominfo untuk menyebarkan informasi tentang Wikipedia ke seluruh Indonesia. Dan saya waktu itu berpartisipasi
sebagai pembicara, lumayan lah waktu itu. Nah jadi itu kurang lebih pengalaman saya, motivasi saya kenapa kemudian saya terjun ke dunia literasi. Dalam perjalanannya sewaktu saya mencari lagi ilmu tentang bahasa Indonesia pada tahun 2006 itu ternyata sulit menemukan rujukan. Waktu itu belum ada KBBI daring, belum ada situs webnya Badan Bahasa, udah ada cuma belum terlalu selengkap sekarang. Jadi ketika itu saya berjuang sekali untuk memperoleh rujukan. Saya merasa anak-anak sekarang itu juga mengalami masalah yang sama. Itulah yang kemudian mendorong saya mulai sekitar 2010 saya selalu mencoba menjawab pertanyaan di Twitter yang diajukan kepada saya. Saya tidak peduli siapa yang bertanya dan tidak peduli pertanyaan apa yang diajukan. Kalau diperhatikan dari tahun 2020 sampai sekarang nih, 2010 udah 12 tahun ya. Pertanyaan yang hampir selalu saya dapat adalah tentang kenapa mempunyai itu bukan mempunyai. Kenapa apa bedanya berbagai dan berbagai itu setiap tahun selalu ada yang bertanya. Jadi memang kalau saya perhatikan, saya sekarang menyadari betapa beratnya tugas kantor bahasa, balai bahasa, dan badan bahasa. Karena begitu ada generasi berganti, seolah-olah ilmu bahasa yang lama ini masih kan sekarang menyebarkan ya. Nanti begitu ketemu generasi baru, pasti pertanyaan yang sama akan diulangi lagi. Dan itu berulang terus. Dan alhamdulillah ada inspirasi yang lebih bagus yang saya peroleh dengan membaca artikel-artikel lama. Saya pernah menemukan artikel di Sinar Harapan, sekarang sudah tidak ada lagi Sinar Harapan ya. Itu adalah kolom bahasa yang ditulis oleh Jus Badudu. Jus Badudu kan dikenal sebagai penyuluh bahasa di Indonesia, yang almarhum sekarang. Itu 92 artikel ini menyoal masalah penggunaan ucapan dirgahayu ke-40 waktu itu berapa gitu ya, sama selamat ulang tahun, pokoknya itu menyangkut 17-an. Jadi tahun 92 Pak Jus Badudu mengemukakan sesuatu yang sampai hari ini masih salah terus. Jadi memang kayaknya isu kebahasaan ini adalah sesuatu yang harus diingatkan terus kepada masyarakat. Entah bagaimana caranya agar tidak berulang terus gitu loh pertanyaannya. Itu kurang lebih yang membuat saya terjun ke dunia literasi dan selalu berusaha untuk menjawab pertanyaan. Tujuan saya biar orang itu ada yang menjawab dan mereka nggak frustrasi sendiri. Kan ada dongeng atau fabel dari Aesop yang bilang ada seekor serigala, dia ingin menggapai anggur di atas, tapi dia tidak sanggup menggapai. Yang dia lakukan apa? Yang dia lakukan, dia berkeliling ke seluruh hutan dan dia bilang anggur itu nggak enak rasanya. Ketika orang itu tidak bisa mendapatkan sesuatu, ada kemungkinan orang itu tuh menyebarkan kabar buruk atau kabar jelek terhadap benda tersebut. Nah ini yang saya hindari. Orang nggak mengerti prinsip-prinsip bahasa Indonesia, kemudian dia apatis duluan. Dia bilang bahasa Indonesia jelek, bahasa Indonesia nggak beraturan, bahasa Indonesia nggak asik dipelajari. Padahal seringkali itu karena dianya yang tidak paham. Itu kurang lebih yang memotivasi saya kenapa selalu saya sampai sekarang tetap berusaha untuk menyebarkan informasi tentang bahasa Indonesia. Sebenarnya tergantung dari tujuan kita ya. Kalau kita lihat satu teknologi yang bisa kita terapkan untuk semua ya internet. Itu jelas. Internet itu menyebabkan akses kepada berbagai hal yang tadinya sulit sekali itu sekarang menjadi lebih mudah. Contoh paling sederhana, waktu saya tahun 2006 saya itu harus berburu buku kamus yang tebal itu ya. Waktu itu KBBI 2006 KBBI 3 tebal, bacanya aja udah males kan. Sekarang dengan adanya teknologi digital, orang tinggal membuka ponsel dan nggak perlu balik-balik kertas, cepat sekali mereka memasukkan kata yang mau dicari. Jadi gampang, enak sekarang. Teknologi membuat rujukan kebahasaan menjadi mudah tersedia. Sekarang kita sudah bisa melihat KBBI, lalu WEBI, sudah ada kan pedoman umum media bahasa Indonesia. Kemudian yang belum terlalu bagus saat ini itu kamus jenis lain, thesaurus misalnya. Nah
Thesaurus itu diperlukan agar kita bisa lebih variatif sewaktu menulis kan. Kita bisa mendapatkan sinonim. Kalau bahasa Inggris sudah ada tuh. Lalu yang juga belum kita miliki dengan cukup bagus itu glosarium, kamus yang menyediakan padanan kata. Sudah ada memang SPY, katanya saya lupa SPY itu apa ya? Senarai Padanan Istilah Asing Indonesia (SPY) dari Badan Bahasa. Tapi itu belum terlalu lengkap karena waktu itu diciptakan dengan tujuan untuk sektor pariwisata terutama, yang sektor-sektor lain belum terlalu tersentuh. Kemudian juga yang menurut saya belum terlalu bagus di kita itu adalah gudang contoh penggunaan kata. Kita punya koin korpus Indonesia sebenarnya, cuma itu baru jumlah kalimat yang dikumpulkan itu baru sampai 1 juta, belum banyak gitu kalau dari segi jumlah korpus. Jadi yang pertama itu rujukan, teknologi rujukan itu sangat diperlukan untuk belajar bahasa. Enak kan punya kamus, punya Thesaurus. Nah, kalau kita lihat itu kan dasar sekali. Kemudian dalam penerapannya, paling tidak kalau kita perhatikan, kita perlu teknologi untuk pendidikan bahasa. Itu kelas daring, sekarang kan sudah mulai banyak ya, terutama sejak pandemi kemarin tahun 2020. Dari tadinya itu guru-guru kalau diminta untuk belajar dong pakai kelas daring, itu tertar deh, itu males karena terpaksa sekarang. Jadi harus, murid-murid pun juga jadi harus. Perkembangan teknologi, penggunaan teknologi digital untuk kelas daring itu semakin meningkat. Konsekuensinya sekarang guru itu atau bahkan siswa-siswa itu jadi harus belajar menciptakan konten creator istilahnya. Itu juga sesuatu yang perlu dipelajari kan. Lalu setelah pendidikan, penulisan. Di dalam penulisan itu yang kita perlukan sebenarnya adalah alat yang bisa membantu kita untuk menyunting tulisan kita sendiri. Ini namanya swastunting, mengingatkan bahwa ini salah loh, katanya nggak baku, atau misalnya ini tanda bacanya salah. Sekarang sudah ada CPB. CPB itu dibuat Badan Bahasa, diluncurkan tanggal 28 Oktober 2021 tahun lalu. Menurut saya pribadi itu awal yang bagus, tapi buat tingkat produksi itu sama sekali tidak memadai. Banyak sekali kesalahan berbahasa yang belum terdeteksi oleh CPB ini. Kalau mau dibandingkan, ya mungkin kita berlebihan ya. Kita harus membandingkan itu dengan Grammarly kalau di versi bahasa Inggris. Saya ingin sekali ada Grammarly versi Indonesia. Itu penulisan. Kemudian ada lagi aspek penerjemahan. Kalau di penerjemahan itu sejak saya mulai berkecimpung di bidang penerjemahan sekitar tahun 2007, itu sudah dikenal Google Translator, penerjemah Google. Tapi waktu itu masih kaku. Sekarang penerjemah Google itu sudah semakin bagus. Ini namanya Computer Aided Translation, penerjemahan berbantuan komputer. Dan itu harus menggunakan kecerdasan buatan. Ini adalah teknologi. Jadi kurang lebih kalau saya simpulkan, kita butuh teknologi untuk menyediakan rujukan kebahasaan. Itu modal untuk bisa menulis. Kemudian kita butuh teknologi untuk bisa mengajarkan. Ini kita butuhnya ruang kelas virtual. Kemudian teknologi yang keempat yang kita butuhkan adalah teknologi untuk menyunting tulisan seperti Grammarly. Dan yang terakhir adalah untuk penerjemahan berbantuan komputer. Dan semuanya itu tidak bisa menggunakan pemrograman yang biasa aja. Ini saya kan latar belakangnya pemrograman ya. Kita harus menggunakan yang disebut dengan kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Karena bahasa manusia itu berkembang sekali kan. Struktur kalimat aja. Saya makan nasi kemarin. Itu maknanya macam-macam tuh. Nasi basi kan bisa, nasi kemarin ini kan bisa juga saya makan nasi kemarin. Nah biar maknanya lebih bagus, si komputer itu harus menyarankan kemarin saya makan nasi, itu lebih jelas kan. Nah itu contoh sederhana. Nah, makanya harus menggunakan kecerdasan buatan. Kurang lebih gitu. Saya merasa sih polyglot itu memiliki kemampuan untuk bisa berpikir dalam sudut pandang yang berbeda. Jadi harus ada motivasi kan buat kita mempelajari berbagai. Kenapa sih kita mesti belajar berbagai bahasa? Saya sampai sekarang masih selalu belajar berbagai
berbagai bahasa. Kebetulan ada Duolingo ya, itu sangat membantu, dan menonton YouTube. Ketika kita menguasai lebih dari satu bahasa, wawasan kita menjadi lebih terbuka. Jadi kalau saran saya, jadilah polyglot, karena itu sangat membantu untuk mengembangkan wawasan kita.